Pernah dengar kisah pasukan yang berangkat ke Gunung Lawu, tapi tak satu pun pulang? Anehnya, tak ada catatan mereka pernah dikirim. Tapi langkah mereka masih terdengar. Saat malam turun dan kabut turun dari puncak, beberapa pendaki bersumpah mendengar derap logam di tanah basah. Orang-orang di lereng Lawu menyebut mereka pasukan tak bernama. Mereka naik ke gunung dengan seragam perang, tapi tanpa panji. Tanpa tanda. Dan ketika kabut menelan mereka, dunia pun seolah lupa bahwa mereka pernah ada. Tapi penduduk di bawah gunung, tidak. Mereka masih mendengar langkah-langkah itu, setiap malam menjelang bulan purnama. Dulu, pada masa akhir Majapahit, Lawu dipercaya sebagai tempat pembebasan, tempat di mana manusia meninggalkan dunia fana. Beberapa catatan kuno menyebut, raja terakhir Majapahit datang ke sini, menanggalkan tahtanya, dan menghilang di kabut. Tapi siapa sebenarnya yang dikirim menyertainya? Tak ada yang tahu. Karena nama-nama mereka dihapus, bahkan dari naskah sejarah. Di jalur pendakian Cemoro Sewu, pendaki sering melihat tumpukan batu kecil. Tak ada nisan. Tak ada nama. Tapi formasinya terlalu rapi untuk kebetulan. Beberapa percaya itu makam para prajurit yang tak pernah kembali. Yang lain bilang, itu penanda jalan menuju gerbang tak terlihat. Lalu datanglah seorang peneliti muda. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini cuma legenda. Dengan kamera, alat ukur tanah, dan suara optimis, ia mulai mendaki sendiri. Katanya, yang mistis itu cuma belum dijelaskan sains. Tapi Gunung Lawu bukan tempat yang suka dibantah. Saat malam turun di lereng Ceto, kabut begitu tebal hingga suara napas sendiri terasa asing. Ia menyalakan senter, mencatat suhu, arah angin, kelembapan udara. Lalu, suara langkah logam, berat, ritmis. Dari jauh, mendekat, tapi tak ada bayangan siapapun. Ia menunduk. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti bernafas. Lampu senter bergoyang, sinarnya memantul di bebatuan lembab. Di sela kabut, samar-samar, ada barisan siluet manusia. Tapi wajah mereka kosong. Tanpa mata. Tanpa warna. Ia mundur, satu langkah, dua langkah, lalu tanah di bawahnya berdenyut lebih keras. Ia jatuh. Kamera terlepas. Gambar terakhir yang terekam hanyalah tanah yang bergerak pelan. Seolah menelan sesuatu. Lalu, senyap. Pagi harinya, warga menemukannya di jalur batu. Masih hidup, tapi tak bicara. Tatapannya kosong, seperti orang yang melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Di tangannya, segenggam tanah basah. Ada ukiran halus, mirip lambang kerajaan, tapi berbeda. Tidak ada di catatan sejarah manapun. Malam berikutnya, beberapa warga kembali ke lokasi. Tapi tumpukan batu yang semula di sisi jalur, bergeser. Sedikit. Tapi cukup membuat semua terdiam. Batu-batu itu kini membentuk garis, seperti barisan pasukan yang baru siap bergerak. Mereka mencoba mencari penjelasan. Angin? Hewan liar? Gempa kecil? Tapi setiap kali malam tiba, posisi batu itu berubah lagi. Dan selalu membentuk arah yang sama, ke puncak Lawu. Setelah diperiksa, simbol di tanah itu ternyata mirip dengan tanda kuno Rajapati. Lambang pengorbanan bagi raja yang menanggalkan dunia. Dan malam itu, saat kamera peneliti diperiksa, rekamannya berhenti tepat saat langkah itu terdengar lagi. Tak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia lihat. Tapi sejak hari itu, tak ada yang berani mendaki Lawu sendirian lagi.